Dulu kakimu tegap melangkah, tanganmu bisa mengayun, suara menggelegar. Tapi sampai masanya untuk menutup kelopak mata pun kau tak sanggup. Hei kau yang sombong, di mana kekuasaanmu? Di mana hartamu? Di mana ilmu? Di mana titelmu yang panjang? Di mana sekolahmu yang hebat? Hari itu penghargaan tak lagi bermakna, sertifikat tak lagi berguna. Hari ini yang berguna adalah anakmu datang berbisik ke telinga sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan. Semua itu hanya dapat kita balas dengan ucapan Alhamdulillah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan beliau yang jauh di sana, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah melihat wajah kita, tapi beliau selalu memikirkan kita. Kita kirimkan untuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada awalnya dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an madhkura, tidak pernah disebut, tidak pernah dikenang karena dia memang bukan apa-apa. Dia hanyalah sebongkah tanah yang hitam, warnanya hitam, baunya busuk, kotor, diinjak tapak kaki. Lalu kemudian Allah memuliakan dia. Wa nafakhtu fihi mir ruh, aku tiupkan ruh ke dalam tanah, lalu tanah yang hina itu pun menjadi mulia. Malaikat bersujud kepadanya. Tapi setelah malaikat bersujud kepadanya, dia angkuh dan sombong. Anak keturunannya kemudian diciptakan dari saripati tanah, mimma mahin, air yang hina. Kemudian ketika ia lahir ke atas dunia, ia mulai memiliki akal, mulai dititipkan harta. Padahal dulu ketika dilahirkan ke dunia, akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, kamu tak tahu apa-apa, kamu tidak membawa apa-apa. Saat lapar kita menangis, saat mengantuk kita menangis, saat kencing kita menangis. Kita perlu orang lain. Tapi kemudian kita lupa jati diri kita. Sungguh benar kata pepatah Arab, yang celaka bukan orang miskin, bukan orang susah. Yang celaka adalah orang yang tak tahu jati dirinya. Kita mulai angkuh dan sombong, padahal Nabi berkata, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, siapa-siapa saja yang di dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada kesombongan sebesar biji sawi. Tapi kita terus dengan kesombongan kita. Bahkan lebih parah lagi, sampai kadang ada yang berani berkata, aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa, aku tidak pernah berzakat. Kenapa rezekiku lancar? Kenapa anakku sehat? Kenapa umurku panjang? Kenapa kekuasaanku hebat? Angkuh, sombong. Mereka merasa sudah menipu Allah. Padahal Allah sedang mempermainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, aku ulur umur panjang, aku beri kekuasaan yang tinggi, aku beri harta yang banyak, aku beri anak istri hidup yang senang. Tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Dia sholat, tapi kenapa dia sakit? Dia puasa, tapi kenapa rezekinya tidak lancar? Kalau begitu Tuhan sedang lupa? Tidak. Allah tidak pernah lupa. Ya'lamu ma baina aydihim, dia tahu apa yang ada di depan. Wa ma khalfahum,
apa yang ada di belakang. Wala yukhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satupun yang punya pengetahuan kecuali pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah biarkan mereka dalam keadaan sakit? Karena sebenarnya di balik sakit itu ada ampunan. Ada orang yang sakit gundah gulana, susah hatinya, risau, bahkan duri yang menusuk tapak kakinya. Allah sedang ingin menghapuskan darinya dosa-dosanya. Sebaiknya engkau berpikir husnudzan kepada Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku menurut apa prasangka hambaku. Bila aku sakit, aku berprasangka baik kepadanya. Allah akan memberikan ampunan. Ada kalanya sakit, ada kalanya susah. Ada kalanya duri yang menusuk tapak kaki karena Allah hanya ingin mengangkat derajat. Ada pahala yang lebih besar daripada sholat, ada pahala yang lebih besar daripada haji dan umrah, ada pahala yang lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan Allah balasan yang tak dapat dihitung, tak dapat dikira. Seorang hamba yang merugi ini merasa Tuhan sedang lupa, maka ia terus dalam kesesatannya. Terus dalam kesombongannya, terus dalam kejahilannya. Allah terus mengulur rezeki, diulur kuasa, diulur sehat seperti layang-layang yang semakin diulur semakin tinggi, sehingga tersangkut di pohon kayu yang sangat tinggi, sehingga tak ada satupun yang dapat menyelamatkannya. Sampai suatu ketika Allah mengazabnya. Inilah orang terlaknat di antara makhluk-makhluk yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ketika kita masih terjatuh, ingatlah sesungguhnya kerikil kecil itu hanya mengingatkan kita bahwa ada lubang-lubang besar di depan mata. Ketika kita terpeleset karena kulit pisang, ingatlah sesungguhnya Allah masih sayang kepada kita karena ada bencana musibah mengajarkan kita untuk waspada. Tapi jika tidak ada teguran sama sekali, sesungguhnya murka Allah sedang di depan mata. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Andai masih ada yang mengingatkan watawasau bil haqq. Bagaimana mungkin dia diingatkan sedangkan khutbah Jumat tidak pernah dia dengar? Bagaimana mungkin dia diingatkan sedangkan ceramah pengajian tidak mau datang? Inilah hamba yang tersesat di antara yang sesat sampai akhirnya usia bertambah. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak ada satupun yang dapat menundanya, wa la yastaqdimun, tidak ada satupun yang dapat memajukannya, mempercepat atau memperlambat. Akhirnya yang ditunggu itu tiba juga, sakaratul maut. Setiap manusia yang berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan aku saat sakaratul maut ya Allah. Nabi berjumpa dengan orang saat Isra Mi'raj. Ada yang mengaku sakaratul maut seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengaku seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada yang seperti mata kai yang dicabut dari kulit yang basah. Tapi dia tidak peduli dengan itu sampai dia sendiri merasakan bagaimana meregang nyawa. Terasa sejuk di ujung kaki. Naik ke lutut sampai ke pinggang, sampai ke perut, sampai ke dada. Akhirnya ruh itu disentakkan malaikat dengan satu tarikan. Keluarlah ia dan mata melihat ruh itu keluar. Dulu kakimu tegap melangkah, tanganmu bisa mengayun, suara menggelegar. Tapi sampai masanya untuk menutup kelopak mata pun kau tak sanggup. Hei kau yang sombong, di mana kekuasaanmu, di mana hartamu, di mana ilmu, di mana titelmu yang panjang, di mana sekolahmu yang hebat? Hari itu penghargaan tak lagi bermakna, sertifikat tak lagi berguna. Hari ini yang berguna adalah anakmu datang berbisik ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Tapi anak itu tak pernah datang karena tidak dididik agama. Dia sibuk dengan dunia. Kawan, sahabat handai tolan, tetangga berkirim pesan, kembalilah ayahmu sedang sakit. Maaf, saya sedang ada tugas. Ini adalah kemalangan di atas kemalangan. Hari itu kau mati dalam keadaan su'ul khotimah, karena tidak ada satupun yang membisikkan ke telingamu la ilaha illallah. Karena dulu saat anakmu lahir pun tidak kau bisikkan ke telinganya asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhirnya rohmu dicabut malaikat maut, lalu dibawa ke tempat bernama
Yang baik-baik tempatnya Illiyin, yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Belum lagi hari kiamat, masih lagi alam barzah. Disebut alam barzah karena dia pemisah, tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Tidak disebut dunia karena sudah mati meninggalkan dunia. Pemisah antara dunia dan akhirat adalah barzah. Di alam sepi, senyap dan sejuk. Tapi bagimu amat sangat panas. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Hari itu api neraka ditampakkan pagi dan petang. Malaikat Munkar dan Nakir datang membawa palu godam yang besar, dipukulkan ke kepalamu. Saat itu juga hancur, berkeping, berderai. Utuh kembali sempurna. Begitulah sampai hari kiamat tiba. Berapa lamanya? Andaikan kau mati di tahun 2025, maka sampai kiamat itulah penderitaan. Satu dari permintaan sebelum salam adalah jauhkan aku dari azab kubur. Tapi orang tidak selamat dari azab kubur karena mulutnya tidak pernah meminta selamat dari azab kubur. Bahkan percaya pun tidak. Mana itu azab kubur? Mana dia? Kalau ada malaikat, mana dia? Sekarang matamu melihat dan merasakan betapa sakitnya. Sampai anjing mendengar teriakanmu, ayam berkotek keras mendengar azabmu, sampai keledai bersuara keras tidak tahan mendengar azab yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hendak dikata? Penyesalan tak lagi bermakna. Andai yang sudah mati itu dihidupkan lagi, apa yang akan dia lakukan? Rabbi laula akhartani ila ajrin qarib fa asaddaq. Wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku walau sedikit lagi, maka aku akan bersedekah. Oleh sebab itu, yang sehat bersyukurlah. Hari ini masih dapat datang ke masjid. Berapa banyak orang di luar sana, orang-orang yang sehat walafiat tetapi tidak ada sedikit pun hatinya terbuka. Ada pula yang dalam keadaan hatinya terbuka tapi menangis di rumah sakit. Mendengar sayup-sayup masuk ke dinding kamar suara azan. Hayya 'alas shalah. Kalau pernah kau ajarkan anakmu bagaimana bertayamum, nanti dia akan mengajarkanmu bertayamum saat sakit. Sampai akhirnya kiamat pun tiba. Langit terbelah, planet bertabrakan sesuai untaian tasbih yang putus tali. Jatuh bertebaran di atas lantai. Begitulah planet, bumi dan matahari hancur berkeping. Hancur semuanya. Semua yang dikubur dibangkitkan. Manusia itu tidur, yang kaya tidur, yang miskin tidur, yang berkuasa tidur, rakyat jelata tidur, yang alim tidur. Ada satu yang terjaga. Siapa dia? Orang yang tak kenal akan kemana dia kembali. Ketika mereka dibangunkan, mereka sadar ternyata harta yang banyak itu seperti mimpi di siang bolong. Kekuasaan yang tinggi hanyalah fata morgana. Yang kau makan busu, yang kau pakai lapuk, yang pernah kau sedekahkan dulu, itulah yang kau bawa menghadap Allah. Kalau sempat dengan kekuasaanmu itu kau membangun masjid, barang siapa yang membangun masjid, dibuatkan Allah satu istana untuknya di surga. Kalaulah sempat dengan kekayaan itu menyantuni anak yatim dan fakir miskin, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ujung telunjuk dan jari tengah, sungguh dekat di dalam surga. Siapa yang melepaskan kesulitan orang susah, Allah akan memberikan kemudahan baginya di hari kiamat. Apa mau dikata? Masjid tak sempat terbangun, sekolah anak yatim tak pernah dibantu. Pada akhirnya harta yang ditinggal itu diambil seperti mengeroyok makanan di atas meja. Tak bersisa, hanya meninggalkan sampah. Di mana anak yang dulu menghabiskan biaya begitu besar? Di mana istri yang dulu dibelikan gelang emas besar, kemana mereka? Yauma yafirru mar'u min akhihi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, dan dari istri dan anaknya. Begitulah kau akan datang sendirian. Pada hari itu tidak ada yang dapat menolong. Siapa yang menolong? Kalau ada bibir kita membaca Al-Quran, maka Quran akan datang pada hari kiamat pada orang yang membacanya. Sesibuk apapun sempatkan baca Quran. Kalau sempat kau usap kepala anak yatim, kalau sempat kau bersedekah ke masjid, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Lain daripada itu hilang tak bermakna. Kita datang menghadap Allah dengan pahala yang banyak,
Tapi kita sudah menzalimi orang, memakan gaji anak buahmu, pegawaimu, ini akan dituntut di hadapan Allah. Kau ingin hidup, silakan hidup sesuka hatimu. Tapi ingat, kau akan jadi mayat. Kau akan jadi bangkai, kau akan mati setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Saat azab sudah menggelora di depan mata, saat itulah kau baru berkata, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikan kami ke dunia. Kami ingin mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang yang yakin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور ويكره السفاسفة. يحب من عباده أن يكونوا في تكميل إسلامه وإيمانه، وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.